nasihat pada sahabatnya Abu Dhar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman bin Jabal, yang isinya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya ia dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak terpuji. Hadis riwayat Tirmidzi. Bahwa dari bertakwa di mana saja, seperti di surat Al-Imran ayat 102, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi dari surat Al-Imran tersebut, kita dimanapun, kapanpun harus bisa menjaga ketakwaan kita. Memang sulit untuk dilaksanakan, karena usaha yang dilakukan harus dengan ekstra keras. Akan sangat mudah ketakwaan itu diraih ketika kita bersama orang lain. Misalnya dalam majelis zikir, kita akan terfokus. Pikiran dan pandangan kita akan tertuju dengan baik. Tetapi kita pada waktu berjalan sendiri, pandangan kita dan pikiran kita, apabila kita bisa berjalan di toko atau di mall, pandangan kita akan berubah, pikiran kita juga akan berubah. Makanya perlu kita menyadari akan pengawasan dari Allah SWT. Dari hati kita yang harus bisa mengatakan bahwa di kondisi apapun, dimanapun, kita niscaya akan selalu diawasi oleh Allah SWT. Seperti hal-hal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan mungkin orang lain tidak tahu, mungkin atasan kita juga tidak tahu, teman kita tidak tahu. Tapi yang harus kita perhatikan bahwa Allah pasti tahu bahwa perbuatan kita akan tercatat. Lalu yang kedua, kebaikan yang menghapuskan kesalahan. Bahwa setiap manusia atau orang selalu melakukan kesalahan. Mungkin hari ini kita sudah melakukan kesalahan, baik yang kita sadari maupun tidak. Oleh sebab itu, segera setelah kita melakukan kesalahan, laksanakan kebaikan. Kebaikan tersebut dapat menghapuskan kesalahan yang telah dilakukan untuk dosa yang merugikan diri sendiri. Maka selain satu cara untuk menghapusnya adalah dengan bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Maka ada orang yang ketika dia sakit, maka dia akan memberikan sedekah agar penyakitnya segera sembuh. Hal ini dikarenakan segala penyakit yang kita miliki adalah karena kesalahan yang kita pernah lakukan. Sedangkan dosa yang dilakukan terhadap orang lain, maka yang perlu dilakukan adalah memohon maaf, yang bagi beberapa orang memang sangat sulit dilakukan. Yang ketiga, akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji adalah keharusan dari setiap muslim. Tidak memiliki akhlak
tersebut akan dapat mendekatkan seseorang dalam siksaan api neraka. Dari beberapa jenis akhlak kita terhadap orang lain yang perlu diperhatikan adalah akhlak dengan tetangga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangga. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hajar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah seseorang tidak beriman. Demi Allah bahwa seseorang tidak beriman. Demi Allah seseorang tidak beriman. Ada yang bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jadi dalam kita kehidupan bermasyarakat saat ini bukan pagar tembok, pagar besi yang tinggi, tapi kalau orang Jawa